Panjang yang terletak di Desa Bintalahe, Kecamatan Kalibabone, Kabupaten Bone Bolango kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata di pantai yang wajib Anda kunjungi di Gorontalo. Lokasinya sangat strategis dari pusat kota Gorontalo dengan akses yang mulus membuat perjalanan menuju lokasi menjadi terasa nyaman. Menariknya, kawasan wisata ini berada di area bekas PLTU Mola Tabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Gorontalo, Herjanto Tengahhu. Rekan Herjanto, silakan laporan Anda. Selamat sore, dimanapun Anda berada. Saya Herjanto Tengahhu melaporkan dari Provinsi Gorontalo bahwa wisata Villa Pasir Panjang yang terletak di Desa Bintalahe, Kecamatan Kalibabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo kini berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang mulai menarik perhatian wisatawan di Provinsi Gorontalo. Kawasan ini menawarkan pesona alam pantai yang masih sangat alami dengan hamparan pasir putih, laut biru teluk tomini, serta pepohonan rindang yang menambah kesan asri kawasan tersebut. Lokasinya tergolong strategis, hanya berjarak sekitar 18 km dari pusat kota Gorontalo dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit menggunakan sepeda motor. Akses menuju kawasan ini juga terbilang mulus dan lancar, sehingga perjalanan bisa dipastikan aman dan nyaman. Menariknya, area kawasan wisata ini berada di bekas PLTU Mola Tabu. Namun, suasana yang ditawarkan jauh dari kesan kawasan industri. Pengelola wisata Pasir Panjang Nandar Daud menjelaskan bahwa kawasan tersebut sebenarnya telah beroperasi sejak tahun lalu. Pengembangan yang lebih serius baru dilakukan tahun ini. Awalnya, hanya terdapat satu villa besar yang digunakan sebagai tempat singgah oleh pemilik wisata. Namun, kini mulai berkembang karena mereka telah berinisiatif untuk membuka kawasan tersebut sebagai destinasi wisata pantai. Pengembangan pun baru mulai dilakukan secara signifikan di tahun 2025 ini. Di sisi timur kawasan terdapat atau dibangun 5 koteks berdesain mungil dan estetik yang langsung menghadap ke lautan lepas. Koteks-koteks ini menambah pengalaman menginap dengan pemandangan pasir putih dan bentangan laut teluk tomini yang luas. Saat senja, panorama di kawasan ini semakin memanjakan mata, berpadu dengan suasana hijau dan pepohonan di sekeliling kawasan wisata. Selain koteks, di sisi kawasan bagian barat terdapat 4 kamar penginapan baru yang mulai beroperasi sejak bulan lalu. Menurut Nandar, kamar-kamar tersebut dikategorikan sebagai kelas VIP karena dilengkapi dengan kamar mandi di dalam. Berbeda dengan koteks yang kamar mandinya di luar, namun tetap dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan. Konsep sederhana yang menyatu dengan alam justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sejak resmi dibuka, tingkat kunjungan wisata di Pasir Panjang ini terbilang sangat tinggi, terutama untuk unit koteks yang kerap penuh saat libur akhir pekan. Pengelola bahkan menyarankan kepada calon pengunjung untuk melakukan pemesanan jauh hari sebelum menginap untuk menghindari kehabisan kamar. Terkait tarif, Nandar menjelaskan bahwa harga penginapan sempat bervariasi pada bulan-bulan sebelumnya. Namun, khusus pada bulan Desember, tarif koteks diseragamkan menjadi Rp500.000 per kamar, baik pada hari biasa maupun pada libur akhir pekan. Tarif tersebut direncanakan akan kembali normal di awal tahun 2026. Sementara untuk kamar VIP, tarif selama Desember ini ditetapkan sebesar 1,3 juta per malam. Sebelum nantinya bakal turun ya pada awal 2026 di kisaran angka 500 sampai 800.000. Kenaikan tarif di bulan Desember ini tidak lepas dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan selama musim liburan. Selain penginapan, kawasan ini juga dilengkapi dengan area parkir yang luas, lingkungan yang bersih, serta lokasi yang sangat mudah dijangkau karena berada tepat di pinggir jalan trans, bahkan hanya beberapa langkah saja dari bahu jalan utama. Dalam pengelolaannya, pihak pengelola turut melibatkan warga sekitar sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai fasilitas penunjang wisata seperti penyewaan perahu kano, perlengkapan snorkeling, hingga pelampung dengan harga yang cukup terjangkau. Ke depan, pengembangan wisata dan Pasir Panjang masih akan terus berlanjut. Salah satu rencana yang disiapkan adalah
pembangunan area camping di sisi bagian barat kawasan. Selain itu, villa utama juga dapat disewa bukan cuma beberapa orang saja, tapi ini bisa menampung sekitar 60 sampai 70 orang. Dengan keindahan alam yang masih terjaga, fasilitas yang terus berkembang, serta akses yang mudah dari pusat kota, wisata dan Villa Pasir Panjang dinilai layak menjadi alternatif destinasi wisata pantai yang patut diperhitungkan di Gorontalo. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Sebenarnya ini cuman untuk ini apa kalau orang punya bos cuman untuk singgah-singgah saja kalau dari Jakarta kan. Cuma ini cuman karena iya. Cuman karena DP pikiran ini dia bikin wisata di melihat sini. adanya Karena dia ada apa namanya? potensi wisata. Iya, potensi wisata. Siap. Iya. Kak, dari saat keduanya launching yang kawasan, kalau ini Iya. kan ada berapa kota? Ada 5. Ada 5. Sebelahnya ada berapa? Ada 4. Itu beda lagi konsepnya ya? Iya. Itu kayak macam ruangan begitu ya? Iya, kalau yang itu kan memang VIP itu. Oh, Ada kamar VIP. mandi dalamnya yang itu Oke. lengkap di situ. Siap. Kalau ini kan memang kamar mandinya di luar. Oh, Iya. dari sejak awal dibuka, kunjungannya seperti apa? Kalau ini pas kita buka langsung rame. Langsung rame? Iya. Konteks ini ya? Konteks ini. Oke. Kalau yang ini langsung rame. Jadi orang booking itu memang harus booking dari jauh-jauh hari. Kalau mau booking sekitaran 1-2 hari begitu susah. Padat. Apalagi Apalagi kalau mau hari cari libur. di weekend, iya. Ah. Apalagi cari di Harganya sendiri bagaimana? Kalau kita kemarin 350 kalau weekday. Oh, iya. Kalau weekend dia 400. Cuman Desember ini dia diratakan 500 semua. Iya, Karena pasti iya. peningkatan. Cuman kalau mulai Januari kita kalau weekday sudah jadi 250. Kalau weekend dia 400. Dia Senin sampai Kamis itu. Jumat sampai Minggu dia 400. Itu fasilitasnya kamar mandi di luar lah. Iya. Tapi ada Cuman AC itu sudah saya- AC di dalam. Ya, siap. Iya. Yang sebelahnya, Kalau yang ini kita Desember 13. oh dulu. Iya, memang agak mahal Rata, sih. rata semua. Iya, sama. Cuman kalau mulai Januari kita kalau weekday 500, kalau Sudah weekend normal? 800 iya. Berarti normal. khusus di Desember ini memang agak naik. naik nyaris 2 kali lipat Iya. lebih. Oke, Begitu. siap. Saya lihat ada fasilitas Iya, lain. kemudian kita juga ada sedia ini alat-alat snorkeling. Hmm, Alat snorkeling kayak ada perahu kano. iya. Iya. Itu juga bisa disewa, Bisa. include Itu di disewa luar dari di luar. Iya. Itu berapa biasa? Itu kalau snorkeling kita satu paket itu dia 35.000 selama ada di sini. Hmm, Kemudian kano ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. itu ada setelah penginapan ini ada atau setelah Kalau itu pada saat villa sudah ada? ini yang memang ini sudah ada, kemudian ada sekitaran berapa bulan baru langsung ada itu. Hmm. Iya, paling ada lupa juga berapa bulan baru ada itu. Oh, Iya, sudah iya. lama juga. Intinya dia belum lama. Iya. Siap. Ini menyewa apa namanya menyediakan fasilitas kan, artinya ada penginapan. Iya. Selain itu di sebelahnya tidak ada lagi. Di sana rencana kita bikin Oh, masih rencana ya? iya, Aha. ada tempat untuk camping. Nah, itu Area yang saya camping. maksud. Iya, area camping sebelah sana. Karena kan tidak, ya mohon maaf, mungkin tidak semua orang punya Iya, budget sampai iya, ini. benar, Jadi mungkin ke depan ada Iya, nanti pengembangan. ada area camping sebelah sana. Ada nanti sebelah sana, cuman tidak tahu kapan mau dibuka. Oh, Iya. siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.